Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gufron, NIM 1119037. Saya dari kelas Psikologi Kepribadian B. Saya di sini akan menganalisis kepribadian dari seorang pengusaha sukses, yaitu Gilang Widya Pramana. Yang pertama, identitas atau profil. Nama Gilang Widya Pramana. Tempat tanggal lahir Probolinggo 4 Mei 1989. Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pengusaha. Profil biodata Gilang Widya Pramana. Gilang Widya Pramana atau yang sering dikenal dengan sebutan Juragan 99 adalah seorang pengusaha travel, bis dan bisnis kecantikan terkenal di Indonesia. Hingga sering disebut Crazy Rich karena kekayaannya yang sangat melimpah dari hasil usahanya tersebut. Gilang Widya Pramana sekarang berusia 32 tahun, yang merupakan pria kelahiran Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya pada 4 Mei 1989. Sekarang Gilang telah menikah dengan pengusaha kaya raya yang bernama Sandy Purnamasari, dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak. Gilang Widya Pramana memulai karirnya sebagai seorang pengusaha cuci motor, dan usaha tersebut mulai dia rintis sejak dia masih duduk di bangku perguruan tinggi di Kota Malang, Jawa Timur. Dan dengan berjalannya waktu, usaha cuci motor dari Gilang tersebut bertambah pesat perkembangannya. Yang tadinya hanya cuci motor biasa, bertambah dengan cuci mobil. Tak hanya berhenti di situ saja. Setelah bisnis cucian motor dan mobilnya miliknya berkembang, dia mendapatkan modal usaha saat menjadi pemandu wisata di bisnis wisata travel orang tuanya. Dari awal mulanya yang hanya memiliki usaha cucian motor dan mobil, Gilang Widya Pramana terus mengembangkan relasi hingga berkenalan dengan banyak pengusaha terutama di bidang transportasi. Dari situlah dia belajar tentang tata cara dalam berbisnis transportasi hingga akhirnya dia membuka bisnis transportasi travel dan bis yang terkenal dengan nama Juragan 99, yang berkembang pesat dalam urusan transportasi darat. Hingga saat ini dia sudah memiliki berbagai jenis bus dan travel dengan kelas yang beragam. Selain itu, Gilang Widya Pramana juga memiliki usaha di bidang kosmetik dan kecantikan yang diberi nama MS Glow, yang sudah cukup familiar namanya oleh masyarakat Indonesia. Dan yang terbaru, Gilang Widya Pramana memiliki produk masker medianya sendiri yang diberi nama Cosmemars. Yang kedua, riwayat hidup atau riwayat keluhan. Gilang Widya Pramana ialah seorang yang cukup terkenal di Indonesia. Namanya tidak asing lagi terutama bagi para kalangan pengusaha-pengusaha muda di tanah air, karena kisah suksesnya yang sangat menginspirasi. Dan ketenarannya pun dia dapatkan bukan dengan cara yang mudah. Sejak kuliah dia memiliki keinginan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, karena menurutnya dengan menjadi PNS dia akan memiliki uang yang banyak. Dan pada akhirnya setelah lulus dari kuliah, dia melamar untuk menjadi pegawai bank dan akhirnya diterima. Dari sinilah kisah untuk menjadi pengusaha mulai berawal. Karena yang dulu dia pikir gaji setelah menjadi pegawai bank tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dia dan istrinya, namun kenyataannya gaji tersebut selalu kurang. Dan pada akhirnya dia mencari pekerjaan sampingan, yakni meneruskan pekerjaan cuci motornya yang dia punya dari sejak masih kuliah. Namun dengan pekerjaan sebagai pegawai bank dan cuci motor tersebut belum bisa juga memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena gaji bulanannya jadi pegawai bank itu hampir semuanya habis untuk membayar cicilan rumah dan mobilnya. Dan terbukti ketika istrinya akan melahirkan anak yang pertama, Gilang hanya bisa membayar biaya persalinan dan biaya kamar hasil uang tabungan istrinya yang menjadi reseller produk kecantikan. Dan setelah anak pertamanya lahir, istrinya tetap menjadi reseller karena kebutuhannya yang selalu bertambah dan pemasukannya tetap segitu saja. Namun kesemangatan Gilang tidak terpatahkan oleh keadaan. Dia setelah kerja seharian, setiap malamnya selalu membantu istrinya dan mempacking barang yang telah dibeli. Dan tak lupa pula Gilang selalu
mengatur masalah keuangan istrinya dari hasil jualan produk kecantikan tersebut. Dan setelah berjalan beberapa bulan, menurut Gilang penghasilan yang diperoleh dari berjualan produk kecantikan istrinya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sini istrinya menginginkan Gilang untuk keluar dari pekerjaan sebagai pegawai bank karena istrinya kasihan ketika seharian sudah bekerja di bank dan malamnya membantu packing barang dan menghitung keuangan darinya. Pada akhirnya Gilang pun menuruti perkataan dari istrinya untuk keluar dari bank. Dan sejak itulah Gilang hanya fokus untuk mengelola keuangan dan membantu istrinya untuk memasarkan produk kecantikan tersebut. Gilang dalam memasarannya tidak mengenal rasa malu ataupun gengsi selagi pekerjaannya tersebut halal. Gilang selalu rajin memposting produk-produk terbaru yang dia miliki di semua akun media sosial baik Instagram atau BBM. Dan hasilnya pun terlihat terbukti, semakin lama orderan yang dia terima semakin banyak dan sampai pada akhirnya dia dan istrinya bisa membuka klinik kecantikan yang pertama miliknya dari hasil berjualan produk tersebut. Setelah sukses berjalan bisnis produk kecantikannya, dia tidak lantas berhenti di situ saja. Dia selalu rajin mengikuti seminar-seminar tentang berwirausaha agar dia dapat mengelola dan memajukan bisnisnya di era modern sekarang. Dan juga dia sering membaca-baca buku agar wawasan yang diketahuinya semakin luas. Seiring berjalannya waktu, ada satu keinginan yang belum terwujud, yaitu keinginan untuk memiliki PO bus sendiri. Karena dia sejak kecil suka dengan bus, ditambah lagi dia sempat menjadi pemandu wisata. Dari sini Gilang menginginkan untuk membeli bus agar bisa membuat PO sendiri. Namun di hati kecilnya selalu berbicara, sebaiknya mengetahui ilmunya terlebih dahulu ketika ingin berbisnis. Dan ketika Gilang memberitahu kepada istrinya kalau dia ingin memiliki PO bus sendiri, istrinya pun juga memberi masukan dan semangat, namun dengan cara mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Dan dengan penuh semangat dari diri dan support istrinya, Gilang mempelajari ilmu tentang berbisnis kepada orang-orang yang sudah senior darinya dan mengetahui tentang bisnis tersebut. Dan setelah setahun berjalan, dia pun akhirnya membeli 5 bus yang memulai bisnisnya di bidang transportasi yang diberi nama Juragan 99. Setelah berjalan beberapa tahun, bisnis transportasinya tersebut selalu berkembang dan setiap tahunnya selalu menambah armada baru. Dan sekarang pun kedua bisnisnya tersebut berkembang cukup pesat di Indonesia dan sudah memiliki cabang lain. Bisnis kecantikannya pun sekarang bisa membuat produk sendiri, yaitu MS Glow yang sudah cukup terkenal di kalangan remaja. Dan bisnis transportasinya juga sekarang telah memiliki puluhan armada dengan berbagai macam kelas. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan profil seorang Gilang Widya Pramana yang merintis usaha dari nol bersama istrinya, di sini penulis mencoba menganalisis kepribadian seorang Gilang Widya Pramana berdasarkan fenomenologi Carl Rogers. Yang keempat, analisis kepribadian. Pendekatan fenomenologi menurutnya pendekatan ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri, bahwa hakikat yang terdalam dari manusia adalah sifatnya yang bertujuan, dapat dipercaya dan mengejar kesempurnaan diri, purposive, trustworthy, dan self-perceiving. Dalam teori fenomenologi ada 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya, yaitu organisme, medan fenomena, dan self. Gilang Widya Pramana adalah seorang yang memiliki semangat yang sangat kuat dalam mencapai keinginan atau nasib di masa depan yang akan datang. Diawali sejak masa kuliah, dia sudah memiliki keinginan agar bisa memiliki uang sendiri dengan membuka cucian motor. Kemudian setelah lulus dan sudah menikah, dia ketika pulang kerja sebagai pegawai bank, dia selalu membantu istrinya memacking barang pesanan pembeli tanpa mengeluh capek ataupun malas. Terbukti dari kerja kerasnya tersebut, dia sampai bisa memiliki gerai kecantikan sendiri. Dan setelah sukses di bidang produk kecantikan, dia tidak berhenti di situ saja. Dia ingin menyempurnakan keinginan sejak kecil, yaitu memiliki PO bus, dan dia mendapatkannya pun tidak dengan cara yang mudah. Gilang harus belajar terlebih dahulu selama 1 tahun kepada orang yang mengerti tentang bisnis yang akan dia inginkan tersebut. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.